Oke, kali ini kita akan masuk pada bab yang baru, yakni senyawa hidrokarbon. Dari namanya, sudah jelas ya, hidrokarbon. Berarti kita akan membahas senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Oke, sebelum masuk ke sana, senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa organik. Maka dari itu, kita akan mulai dulu dari pembahasan mengenai senyawa organik dan senyawa anorganik. Dari namanya, biasanya senyawa organik ini dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Maka jelas ketika ada istilah senyawa organik, mungkin kita akan langsung berpikir bahwa senyawa organik ini adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Berarti kebalikannya untuk senyawa anorganik merupakan senyawa yang bukan dihasilkan dari makhluk hidup. Nah, dulu senyawa organik dan anorganik ini memang didefinisikan dari sumbernya. Tadi gitu ya, kalau misalkan berasal dari makhluk hidup, berarti ia disebut sebagai senyawa organik. Sedangkan jika ia dihasilkan bukan dari makhluk hidup, berarti ia merupakan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik contohnya apa sih, Bun? Contohnya seperti gula, kemudian urea, karbohidrat. Pokoknya beberapa senyawa yang memang ditemukan di makhluk hidup itu merupakan senyawa organik. Namun akhirnya pengelompokan senyawa berdasarkan sumbernya ini dipatahkan oleh Wohler, yakni seorang ahli kimia dari Jerman yang pada penelitiannya ia mampu menyintesis senyawa organik di laboratorium, yakni ia mampu menyintesis urea. Nah, sejak itu pengelompokan senyawa organik dan anorganik tidak lagi didasarkan pada sumbernya, melainkan pada sifatnya. Nah, jadi sekarang kita akan membedakan senyawa organik dan anorganik ini berdasarkan beberapa hal, yakni pertama misalnya dari kestabilan terhadap pemanasan. Untuk senyawa organik, jika dipanaskan ia biasanya mudah terurai atau berubah strukturnya, sedangkan pada senyawa organik biasanya lebih stabil. Kemudian dari segi kelarutannya, kalau senyawa organik umumnya bersifat nonpolar, sehingga ia sulit larut dalam pelarut polar seperti air misalnya. Nah, kebalikannya untuk senyawa anorganik, ia mudah larut dalam pelarut polar. Kemudian dilihat dari titik lebur dan titik didihnya, senyawa organik umumnya titik didih dan titik leburnya lebih rendah. Sedangkan untuk senyawa anorganik ia lebih beragam, ada yang sangat tinggi, ada juga yang sangat rendah. Kemudian jika kita lihat lagi dari strukturnya, senyawa organik umumnya mempunyai rantai atom karbon. Sedangkan untuk senyawa anorganik ia tidak memiliki rantai atom karbon, tapi bisa saja terdapat atom karbonnya. Kemudian dari jenis ikatannya, biasanya senyawa organik itu berikatan secara kovalen, sedangkan untuk senyawa anorganik dia bisa lebih beragam, bisa ikatan ion, bisa juga ikatan kovalen. Nah, dari ciri-ciri yang sudah disebutkan, senyawa hidrokarbon adalah termasuk pada senyawa organik karena memiliki beberapa sifat yang terdapat pada senyawa organik. Nah, lalu apa sih pentingnya kita mempelajari senyawa hidrokarbon? Nah, senyawa hidrokarbon ini ada sangat banyak di sekitar kita. Sangat banyak sampai rasanya mungkin sudah tidak terhitung. Misalnya kita temukan pada vaselin, kemudian kita temukan juga pada gas LPG, pada bahan bakar seperti Pertamax, premium, dan ada banyak lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelum masuk pada senyawa hidrokarbonnya, kita akan berangkat dulu dari atom karbon, di mana atom karbon ini tadi ya penyusun utama dari senyawa hidrokarbonnya. Nah, atom karbon ini dia memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6. Nah, dari nomor atom dan nomor massanya ini, kita bisa tahu bahwa atom karbon ini terletak di golongan 4 periode 2. Nah, berkaitan dengan posisinya di golongan 4A dan periode 2 ini, atom karbon ini memiliki beberapa keistimewaan atau keunikan, yakni diantaranya atom karbon memiliki 4 elektron valensi, sehingga dapat berikatan tunggal dengan 4 atom lain. Nah, berikatan dengan 4 atom lain ini bisa dengan sesama atom karbon ataupun dengan atom lain. Nah, bayangkan jika satu atom karbon bisa mengikat 4 atom karbon lainnya. Nah, sekarang bayangkan jika satu atom karbon saja bisa mengikat 4 atom karbon lain, maka atom karbon ini memiliki potensi untuk membentuk rantai atom karbon. Sehingga karena ia bisa membentuk rantai atom karbon, senyawa hidrokarbon ini akan sangat banyak
jumlah dan jenisnya. Kemudian yang keempat, atom karbon relatif kecil, sehingga jarak antar intinya lebih pendek dan ikatannya pun lebih kuat. Nah, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana caranya menggambar senyawa hidrokarbon. Nah, yang perlu diingat adalah prinsipnya, setiap atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi, atau kita bisa katakan memiliki 4 tangan. Kemudian, setiap atom hidrogen hanya memiliki 1 elektron valensi, sehingga ia hanya memiliki 1 tangan. Oke, tadi aturan pertamanya adalah atom C, dia memiliki 4 tangan maksimumnya. Kemudian untuk atom H, dia hanya memiliki 1 tangan. Misalkan nanti kita diminta untuk menggambarkan struktur dari senyawa hidrokarbon, yakni C2H6. Maka cara untuk menggambarnya adalah pertama kita gambarkan dulu atom C-nya. Atom C-nya ada 2. Ini ya, kita punya 2 atom C, di mana atom C yang kiri dia baru berikatan dengan 1 C, dan atom C yang kanan juga baru berikatan dengan 1 C. Berarti atom C yang di sebelah kiri dia masih punya jatah 3 tangan lagi, di mana tangan ini digunakan untuk berikatan dengan atom H-nya. Kita bisa masukkannya ada 6, hanya kita masukkan di sini 3, 1, 2, 3. Oke, atom C yang sebelah kiri dia sudah lengkap memiliki 4 tangan, berarti dia sudah tidak bisa berikatan lagi. Oke, kita lanjutkan dengan atom C yang di sebelah kanan. Dia baru berikatan dengan 1 C yang ini ya, maka dia masih punya jatah 3 tangan lagi, 1, 2, 3. Kita berikan atom H. Oke, masing-masing atom C sudah memiliki 4 tangan, dan atom H-nya masing-masing sudah berikatan dengan 1 atom lain ya. Maka bentukan dari C2H6 adalah seperti ini. Sekarang kita punya senyawa C4H10. Berarti kita gambarkan dulu atom C-nya. 1, 2, 3, 4. Atom C yang paling kiri dia punya jatah 3 tangan lagi ya. Kemudian atom C yang tengah dia hanya punya jatah 2 lagi, 1, 2. Atom C yang ketiga juga sama, hanya punya jatah 2 tangan lagi. Kemudian atom C yang terakhir yang paling kanan dia punya jatah 3 tangan lagi. Kita masukkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah bentukan dari senyawa C4H10. Berikutnya kita coba gambarkan C5H12. Berarti nanti kita punya 5 atom C. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri atom H sampai tangannya masing-masing ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setiap atom C di sini sudah memiliki 4 tangan dan sudah pas ya, atom H-nya ada 12. Nah, penggambaran struktur ini bisa kita sederhanakan dengan cara seperti ini. Untuk atom C yang paling kiri dia mengikat 3 atom H, maka kita bisa tuliskan CH3 strip. Untuk atom C yang kedua dia mengikat 2 atom H, maka kita bisa tuliskan CH2 strip. Untuk atom C yang berikutnya juga mengikat 2H, CH2 lagi. Kemudian atom C yang keempat juga mengikat 2 atom H, CH2 lagi. Dan atom C yang terakhir dia memiliki 3 atom H, berarti CH3. Nah, jika struktur ini dituliskan sebagai struktur seperti ini, maka cara untuk mengecek apakah atom C-nya sudah memiliki 4 tangan adalah dengan dilihat sini ya. Misalkan atom C yang paling kiri, ia merupakan CH3, berarti dia sudah berikatan dengan 3 atom H, sudah memiliki 3 tangan. 1 tangan lainnya adalah yang ini. Oke, yang berikutnya, kita lihat C yang ini sekarang. Nah, untuk CH2 yang ini, berarti atom C-nya sudah mengikat 2 atom H, berarti dia sudah punya 2 tangan. 2 tangan yang lainnya adalah ini, 1, 2.
Kemudian untuk atom C yang ini juga sama, dia CH2, berarti dua tangannya sudah digunakan untuk berikatan dengan dua atom H. Dua laginya yang ini, 1, 2. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian C5H12 ini juga bisa digambarkan dengan struktur lain. Misalkan kita bisa gambarkan jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga masih sama, masih C5H12, di mana kita tambahkan dulu atom H-nya. Untuk atom C yang ini, dia baru berikatan dengan satu atom C lain, baru punya satu tangannya, berarti ini kurang 3H, CH3. Sekarang kita lihat atom C yang ini. Atom C yang ini juga baru berikatan dengan satu atom C lain, berarti dia masih punya jatah 3 tangan, berarti kita tambahkan CH3. Kemudian untuk atom C yang paling kiri, ini juga baru berikatan dengan satu atom C lain, berarti kita tambahkan di sini CH3. Kemudian untuk atom C berikutnya, ini baru ada 2 tangan, 1, 2, berarti kita tambahkan CH2. Nah, untuk atom C yang terakhir ini, ia memiliki 3 tangan, 1, 2, 3, berarti dia jatahnya 1 lagi, berarti CH. Nah, kalau kita hitung, ini jumlahnya juga sama, ada 12. 3 tambah 2, 5, tambah 1, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12. Ini masih senyawa yang sama, C5H12. Atau sekarang kita gambarkan dengan bentuk lain. Misalnya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, bentuknya misalkan sekarang kita buat seperti ini, berarti sama seperti tadi. C yang bawah ini baru berikatan dengan satu atom C atau tangannya baru satu, berarti kita berikan 3 atom H. Kemudian untuk C yang sebelah kanan juga baru satu, berarti tambahan 3H. C yang atas juga sama, baru satu tangannya, berarti tambahkan 3H. Dan C yang kiri juga sama, baru berikatan dengan satu atom C lain, maka kita tambahkan 3H. Bagaimana dengan atom C yang tengah? Atom C yang tengah sudah memiliki 4 tangan, berarti kita tidak perlu menambahkan lagi atom hidrogen. Nah, ini juga kalau dilihat tetap sama ya, ini tetap C5H12. Nah, berikutnya kita memiliki senyawa C7H16 yang strukturnya seperti ini. Nah, senyawa hidrokarbon ini biasanya berupa rantai atom karbon yang kadang-kadang terdapat beberapa cabangnya. Nah, sebelum kita masuk pada aturan tata nama senyawa hidrokarbon, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara menentukan atom karbon yang termasuk pada rantai dan atom karbon yang termasuk pada cabang. Oke, jadi aturan pertama adalah untuk rantainya ini diambil dari kemungkinan atom C terpanjang. Jadi kalau kita lihat di sini, kita jalan satu arah, kita bisa berjalan ke sini, bisa jalan ke sini, 1. Nah, jika berjalan seperti ini, berarti kita melewati 4 atom karbon, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan lain. Jika kita bercabang belok ke kiri, nah berarti kita tetap melewati 4 atom C, 1, 2, 3, 4. Berarti sama seperti tadi ya, ada 4 atom karbon yang kita lewati. Sekarang kita lihat kemungkinan lain kalau misalkan beloknya ke bawah. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita beloknya ke kanan, kalau kita beloknya ke bawah, kita melewati 5 atom C. Berarti yang menjadi rantai adalah yang ini. Maka atom karbon yang lain akan menjadi cabang. Jadi yang ini sebagai cabang, yang ini juga sebagai cabang. Oke, berikutnya kita punya struktur senyawa hidrokarbon yang bentuknya seperti ini. Maka untuk menentukan rantai utamanya, kita perlu menghitung dulu. Di sini ada 3 kemungkinan. Pertama, jalannya lurus seperti ini. Kemudian jalannya belok seperti ini. Kemudian kemungkinan terakhir adalah belok ke sini. Nah, jika dilihat ini sudah sangat jelas ya.
rantai utamanya adalah di kemungkinan ketiga, yakni yang ini ya. Berarti kalau seperti ini kita melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom karbon, maka rantai utamanya adalah yang diwarnai ini. Nah, berarti untuk CH3 dan CH3 yang ini merupakan cabangnya. Nah, sekarang setelah menentukan mana rantai utamanya, kita perlu menentukan penomoran atom karbonnya. Oke, untuk penomoran atom karbon, kita bisa lakukan dari ujung kiri, dari sini, maupun dari ujung kanan, dari sini. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah, nah jika kita mulainya dari kiri, dari sini, berarti penomorannya akan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun kita juga bisa lakukan dari kanan. Berarti kalau dari kanan, Bunda akan ganti dulu warnanya. Berarti kalau dari kanan, atom C nomor satunya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu kita mulainya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Nah, cara menentukannya adalah dengan melihat di mana letak cabang. Kalau kita melihatnya dari sebelah kiri penomorannya, berarti cabang-cabang ini menempel di atom C nomor 3. Sedangkan kalau kita lihat dari bawah, dari kanan, cabang-cabang ini menempel di atom C nomor 4. Nah, penomoran diambil dari cabang dengan penomoran paling kecil. Kalau kita mulai dari kiri, berarti cabang ini mendapatkan atom C nomor 3, sedangkan kalau dari kanan, ia mendapatkan atom C nomor 4. Maka penomorannya yang lebih kecil adalah yang dari kiri. Karena tadi kalau dari kiri, cabangnya mendapat nomor 3. Cabangnya menempel di atom C nomor 3, sehingga penomorannya dimulai dari kiri. Jadi yang benar adalah penomoran dari sebelah sini. Nah, berikutnya kita akan membahas jenis-jenis atom karbon berdasarkan posisinya. Nah, atom-atom karbon ini berikutnya digolongkan menjadi atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Nah, atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom karbon lain. Misalkan lihat seperti atom C di nomor 1. Atom C di nomor 1 ini hanya mengikat satu atom C di nomor 2. Kemudian contoh lainnya seperti atom C di nomor 7. Yang ini, atom C ini juga hanya mengikat atom C nomor 6. Kemudian di nomor 8, di atom C nomor 8 juga sama yang ini. Atom C ini hanya mengikat satu atom C nomor 6. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Kemudian, kalau atom C primer mengikat satu atom C lain, berarti kalau atom C sekunder, ia mengikat dua atom C lain. Misalnya seperti atom C nomor 3 dan nomor 5. Oke, berikutnya kita perhatikan atom C nomor 3. Atom C nomor 3 ini mengikat atom C nomor 2 dan atom C nomor 4. Maka ia mengikat dua atom C lain. Atau seperti atom C nomor 5, atom C nomor 5 juga sama, ia mengikat dua atom C lain yakni atom C nomor 4 dan atom C nomor 6. Oke, berikutnya untuk atom C tersier berarti ia mengikat 3 atom C lain. Misalnya seperti atom C nomor 4. Kita perhatikan atom C nomor 4. Atom C nomor 4 ini ia mengikat 3 atom C lain, yakni atom C di nomor 3, atom C di nomor 5, dan atom C di nomor 11. Kemudian contoh lainnya seperti atom C nomor 6. Atom C nomor 6 ini ia mengikat 3 atom C lain, yakni atom C di nomor 5, atom C di nomor 7, dan atom C di nomor 8. Dan terakhir ada atom C kuartener, yakni atom C yang mengikat 4 atom C lain. Misalnya seperti atom C nomor 2, di mana atom C nomor 2 ini keempat tangannya mengikat 4 atom C lain ya, di nomor 9, di nomor 1, di nomor 10, dan di nomor 3. Oke, berikutnya adalah penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan dari jenis ikatannya. Nah, kalau dari jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon ini digolongkan menjadi dua, yakni hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, hidrokarbon jenuh adalah
hidrokarbon yang seluruh ikatannya merupakan ikatan tunggal. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang terdapat ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 dalam senyawanya. Kemudian jika dilihat dari bentuk rantai karbonnya, jika rantai atom karbonnya berbentuk terbuka seperti ini, maka disebut sebagai senyawa hidrokarbon alifatik. Sedangkan kalau bentuk rantai karbonnya tertutup seperti cincin gitu ya, nanti bentuk cincinnya bisa jadi segitiga, segi 4, segi 5, atau bahkan segi 6, maka senyawa hidrokarbon yang memiliki bentuk rantai karbon tertutup tadi disebut sebagai senyawa hidrokarbon siklik.